warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Aulia Putri dengan NIM G1A023111. Baik, sekarang saya akan memaparkan sebuah materi berjudul Timing of the Earth Human Split atau dua pandangan evolusi manusia. Tahukah kalian bahwa manusia memiliki lebih dari 98% kemiripan DNA dengan simpanse? Fakta ini menjadi dasar mengapa hubungan evolusi antara manusia dan kera terus dipelajari hingga sekarang. Ilustrasi yang sedang kalian lihat ini memperlihatkan dua cara pandang ilmiah untuk menjelaskan kapan dan bagaimana manusia berpisah dari kera, yaitu melalui filogeni paleontologis di sisi kiri dan filogeni molekuler di sisi kanan. Baik, bagian pertama filogeni paleontologis. Pada sisi kiri ilustrasi, kita melihat pendekatan paleontologi yang mengandalkan fosil seperti tulang dan gigi. Gambar tangan yang menggali tanah menggambarkan proses pencarian fosil di lapisan bumi. Perhatikan garis-garis vertikal berwarna. Setiap garis menunjukkan satu garis keturunan evolusi menurut interpretasi fosil. Fosil-fosil seperti Pilotipithecus, Dripopithecus, Ramapithecus, dan Australopithecus pada posisi tertentu sesuai umur lapisan geologinya. Pada tahun 1960-an, Ramapithecus sangat populer sebagai nenek moyang manusia. Namun setelah ditemukan fosil tambahan, diketahui bahwa perbedaan bentuk rahangnya disebabkan oleh perbedaan jantan dan juga betina, bukan karena evolusi menuju manusia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok hominoid tampak berevolusi secara terpisah dalam waktu yang lama, sesuai dengan garis vertikal yang berdiri sendiri. Baik, kemudian bagian 2, filogeni molekuler. Sekarang kita beralih ke sisi kanan ilustrasi, yaitu filogeni molekuler. Pendekatan ini tidak menggunakan fosil, melainkan membandingkan protein dan juga DNA dari spesies yang masih hidup. Perhatikan bahwa garis-garis pada diagram ini bercabang membentuk huruf V. Titik percabangan menunjukkan waktu ketika dua spesies berpisah dari nenek moyang yang sama. Di ilustrasi ini terlihat bahwa manusia, simpanse, dan juga gorila bercabang sangat dekat, menandakan hubungan evolusi yang sangat dekat, sekitar 5-7 juta tahun yang lalu. Lalu ada orangutan bercabang lebih awal, kemudian gibbon berada paling luar. Metode ini menggunakan konsep jam molekuler, yaitu asumsi bahwa perubahan DNA terjadi relatif konstan. Jam molekuler telah diuji menggunakan berbagai protein seperti sitokrom C dan juga hemoglobin, dan hasilnya konsisten di banyak spesies. Pendekatan molekuler ini menjelaskan mengapa Ramapithecus tidak lagi ditempatkan langsung pada garis manusia, berbeda dengan ilustrasi paleontologis tadi. Kemudian ada skala waktu geologi, yaitu pada kolom tengah. Di bagian tengah ilustrasi terdapat skala waktu geologi yang membantu kita membaca kedua diagram tersebut secara kronologis. Skala ini terdiri dari epok Oligosen, Miosen, Pliocene, dan juga Pleistocene. Dengan melihat posisi fosil dan juga percabangan terhadap skala ini, kita dapat memahami kapan fosil hidup dan kapan pemisahan evolusi terjadi. Fun fact-nya, fosil terkenal seperti Lucy, Australopithecus afarensis hidup pada masa Pliocene sesuai dengan posisi Australopithecus pada ilustrasi ini. Kemudian ada ilustrasi fosil dan juga hominoid modern. Nah, ilustrasi ini juga membedakan antara fosil hominoid dan juga hominoid modern melalui warna dan simbol. Fosil seperti Australopithecus, Ramapithecus, Pliopithecus, dan juga Dripopithecus ditampilkan sebagai bukti sejarah evolusi. Sementara gibbon, orangutan, simpanse, gorila, dan juga manusia mewakili hominoid yang masih hidup hingga saat ini. Analisis genom menunjukkan bahwa manusia secara genetik lebih dekat dengan simpanse dibandingkan simpanse dengan gorila, meskipun ketiganya tampak mirip secara morfologi. Jadi, dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bahwa pendekatan paleontologi dan molekuler memberikan gambaran yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan paleontologis menekankan bukti fosil yang terlihat pada garis vertikal, sedangkan pendekatan molekuler menekankan hubungan genetik yang terlihat pada pola percabangan. Kesimpulannya,
Manusia tidak berevolusi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari radiasi evolusi kera Afrika dengan nenek moyang bersama dengan simpanse dan juga gorila. Ilustrasi ini membantu kita memahami bagaimana bukti fosil dan molekuler digunakan bersama untuk menjelaskan evolusi manusia. Sekian pemaparan materi pada sesi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share jika postingan ini membantu Anda. See you di pemaparan biologi lainnya.